videonya ayah dan disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Peri di channel Peri. Nah, Peri spam teman-teman lah. Ini video ketiga teman-teman di kandang yang sama, di kandangnya Mas Entot Alibaba. Ini atau Mas Enggar yang berlokasikan di Dusun Swalo, Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kediri. Atau nanti langsung kalau mau pengen main ke sini ada di Sherlock itu kandang domba Enggar. N-nya pakai B. Jangan lupa itu non mati ketemu bak dibaca M, domba. Lah, pada kesempatan kali ini saya pengen membahas ini. Teman-teman kan kemarin temanya wis fattening gitu. Kandang wis juga kemarin dan ini barusan kandang wis terus alasan kenapa. Lah sekarang isinya berarti kan isinya kan kalau domba ya domba ini jenis apa saja. Langsung saja kita tanya-tanya kepada Mas Enggar daripada saya jawab sendiri karena tidak ada yang tanya juga. Oke, ini juga tidak ada yang tanya tapi saya yang akan tanya. Nah, selamat tahun baru Mas Enggar. Selamat Imlek. Oh, ini salamannya cuma etok-etok ini teman-teman. Lah, saya sambil duduk aja Mas ya. Lu nanti tuh jalan-jalan tapi. Iya, si aku Mas duduk. Lah, pada kesempatan video sebelumnya kan wis bahas alasan apa jenenge? Alasan nyapo fattening gitu, nyapo kenapa fattening, terus kadang ya sudah. Lah sekarang saya pengen ke domba nih untuk pemilihan domba. Jadi teman-teman ben lengkap kabeh nanti. Kalau pengen beternak fattening cukup dengan melihat video saja, saya rasa tidak cukup. Gitu. Itu. Lah untuk pemilihan domba Mas Enggar, tips-tips dari sampean gimana ini? Jadi gini, sebelum pemilihan domba kita ngobrol jenis-jenis fattening dulu. Jenis-jenis fattening dulu malah. Ya. Jadi yang ada di sini ya. Nah ini malah untuk bonus jenis-jenis fattening. Jadi saya ternaknya ini modelnya model fattening. Model fattening. Nah tapi di dalam fattening itu sendiri ada beberapa perbedaan. Maksudnya perbedaan tergantung tujuan akhirnya. Tergantung tujuan akhir. Nah di sini ada beberapa tujuan yang saya golkan di kandang saya. Sama-sama fatteningnya, tapi beda tujuan akhir. Yang pertama tujuan akhirnya untuk dijual ke jagal atau dibuat untuk sembelian. Itu yang pertama. Yang kedua ada yang namanya flashing. Flashing di sini yang dimaksud flashing itu adalah perbaikan gizi untuk domba-domba calon indukan. Flashing namanya. Ya, jadi tujuannya bukan untuk disembelih, tapi untuk breeding. Untuk breeding. Calon indukan. Dan yang ketiga itu bengkel. Ya bisa dikatakan bengkel karena apa? Karena kita sengaja memasukkan apa ya? Bibit-bibit penggemukan yang kurus-kurus. Yang sangat kurus. Biasanya itu ditemukan di afkir. Afkir dari breeding, katakan indukan-indukannya yang sudah tidak produktif. Nah, itu kita perbaiki di sini. Bengkel. Walaupun nanti endingnya bisa mengarah ke dua hal pertama tadi, bisa dijagal, bisa untuk indukan lagi. Bisa untuk berarti afkir itu afkir kondisi ya? Bukan usia. Bisa afkir kondisi. Maksudnya afkir kondisi gini, contoh ada sebuah kandang yang pengen merubah jenis domba yang awalnya Garut katakan, yang awalnya Garut indukannya, lalu pengen berubah ke jenis Texel, crossing Texel atau berubah ke Dorper seperti itu. Nah itu kan otomatis ngapain tuh? Ini tadi kesaktian otomatis kan pengen jual indukan Garut tadi, dimana kalau breeding pakannya kan seminimal mungkin untuk harga. Kos pakan. Jadi kondisi dombanya bisa dikatakan kurus, nggak terlalu gemuk. Nah itu bisa dimasukkan ke sini. Nah nanti diperbaiki di sini. Jadi tujuannya ada tiga tadi saya rangkum ya. Yang pertama digemukkan untuk dijagal. Yang kedua digemukkan untuk dibreeding untuk indukan. Yang ketiga perbaikan gizi.
gitu. List 3 itu. Nah, perbaikan gizi di sini tidak serta-merta hanya untuk afkir. Bisa untuk cempe. Katakan cempe. Cempe yang di usia 4-5 bulan. Di mana ada peternak yang sedikit mengeluh cempenya kekurangan gizi, bisa ditaruh di sini. Bisa taruh sini, apalagi yang banyak mengeluh. Iya. Bisa ditaruh sini, nanti perbaikan gizi di sini. Oh iya. Itu. Perbaikan gizi kok pede sekali Mas kalau di sini memperbaiki gizi. Kok percaya diri loh Saman? Bukan masalah pede, Mas. Oh, bukan masalah pede ternyata. Tapi karena kita kan pakan kan bikin sendiri, Mas. Jadi kita tahu kualitas pakan yang kita pakai seperti apa. Lalu dengan pengalaman yang belum lama sih, tapi dari beberapa kali panenan itu insya Allah terbukti pakannya juga bagus. Jadi ya saya bisa berani bilang kalau di sini perbaikan gizi. Perbaikan gizi ya. Terus ya itu tadi balik sing di awal tadi loh yang jenis. Oh iya, jenis ya. Ada 3 jenis. Dirangkum lah sekarang dijabarkan. Nah, jenis fattening piye? Kalau untuk jenis fattening ini semua fattening, Mas. Oh iya, jenis apa tadi? Yang pertama jenis untuk jagal. Oh. Nah, jadi untuk yang sembelian enggak dipendeli istri saya, teman-teman. Untuk apa? Kenapa kok dipendeli? Mau ini sebat. Lah ini ada nih. Ini aja, teman-teman. Terus nah, kalau untuk spek untuk dijual ke jagal atau sembelian, itu saya pakai domba lokal. Domba lokal. Ya, domba lokal. Penampakan fisiknya seperti apa? Penampakan fisiknya itu bulunya kasar. Bulunya lurus dan kasar. Bulunya lurus. Maksudnya kasar itu ketika kita raba itu nyokrok di tangannya nyokrok. Nah, itu menyakiti hati gitu. Itu satu. Yang kedua, domba yang cacat. Domba yang cacat maksudnya keceklo apa piye, Mas? Kalau keceklo bukan cacat, Mas. Oh, bukan cacat kalau keceklo itu. Itu kan bisa sembuh. Bisa sembuh. Contoh patah kaki. Oh, patah kaki ya, bukan patah hati. Kalaupun dia jenisnya sebagus apapun, yang namanya patah kaki itu kan sudah menjadi sirian kalau untuk breeding. Kenapa? Oh, iya. Karena pasti performanya turun, entah itu indukan atau pejantan. Performanya pasti turun. Nah, itu kita masukkan ke jagal. Tuh. Lalu mungkin itu aja sih. Kalau untuk jagal cacat mata barang toh. Pokoknya intinya cacat itu tadi. Intinya cacat. Intinya ketika dia nggak masuk ke spesifikasi untuk breeding, kita masukkan ke jagal atau sembelian. Itu selama berapa hari kalau untuk jagal? Kalau untuk jagal di sini 90 hari. 90 hari ya? Iya, 90 hari plus minusnya ya? 3 bulan. 3 bulan. Nah, itu bisa molor, maksudnya molor di sini bertambah waktu kalau memang tidak sesuai target. Oh iya. Maksudnya tidak sesuai target di sini bobotnya. Bobot. Kalau ternyata di hari ke-90 bobotnya belum sesuai target kita, itu bisa kita olor. 14 hari maksimal. Setengah bulan ya? Setengah bulan. Lah untuk jagal ini memang targetnya berapa tuh, Mas? Untuk yang kejagal? Untuk kejagal. Sebenarnya jagal itu nggak target, Mas. Berapapun bobot berapapun bisa masuk. Bisa masuk. Cuman ada beberapa kondisi yang membatasi. Maksudnya membatasi gini. Contoh ada gemukan saya yang bobotnya terlalu tinggi. Katakan 35 kilo ke atas. Nah, loh, jagal mah nggak mau? Bukannya nggak mau, tapi agak gremeng. Oh, agak gremeng. Agak gremeng. Karena bobot segitu agak susah jualnya, Mas. Oh iya ya, berarti tergantung jagalnya juga ya. Tergantung pangsa. Jadi biasanya kalau seperti itu biasanya setiap kali ngambil itu cuma 1 atau 2 ekor. 1 atau 2 ekor yang bobot 35 am. 35 am. Kalau bobot kecil berapapun diambil yang penting gemuk. Kalau rata-rata yang disukai jagal itu bobot berapa, Mas? Semuanya suka. Oh, semuanya suka. Semuanya suka. Tapi kalau untuk produk saya, maksudnya produk saya di sini domba saya itu untuk rata-rata setiap kali panen itu dibobot 27 kilo. 27 kilo. Iya, 27 kilo. Oh, itu untuk bibitannya. Ya, ini kan jagal kan tadi targetnya lah untuk garis bawah ya.
Sing paling bawah bibitannya yang seperti apa tadi? Kan wis cacat, terus nggak masuk spek breeding. Nah jadi gini Mas, kalau untuk penggemukan, yang namanya penggemukan itu kan, apalagi kejagal tadi ya, itu pasti kapasitasnya banyak. Nah itu kita tidak bisa milih Mas. Tidak bisa milih. Tidak bisa milih. Jadi langsung pesen ke supplier. Saya pesen 50 ekor katakan 50 ekor. Nanti datang 50 ekor. Nah, yang memilih nanti ke 3 kategori itu tadi itu peternak. Oh, peternak. Iya. Jadi kita cuma pesennya bilangnya pesen bibit gitu toh. Iya, Oh iya. Pesan seperti itu nanti kita yang memilah-milih sendiri. Mana ini yang dijadikan untuk jatah jagal. Nah, ini dibesarkan untuk breeding. Ini untuk perbaikan gizi dan lain sebagainya, itu peternak yang menentukan. Oh iya. Ada contoh ya Mas? Nyonyor ngadeg. Ngadeg teman-teman ini ya. Ada contohnya di situ aku lihat toh. Ngadeg loh teman-teman. Iya, kita lihat. Ya inilah teman-teman. Jadi si ngadeg sebenarnya kameranya itu enggak apa-apa ya. Kita tetap tengok-tengok ya. Jadi gini. Ini yang baru datang lah teman-teman. Ini baru datang sekitar 0,1 hari yang lalu. 0,1 hari. Iya, jadi sekitar 2 jam yang lalu. 2 jam yang lalu. Ini dibaca gini teman-teman, ben agak padang. Nah, ini ada 40 ekor yang datang. Ada 40 ekor ini Ada ya? 40 ekor. Oh, itu mas bagus itu. Nah, itu yang 20 jantan, yang 20 betina. Yang Jadi di sini saya nggak pernah memilih. Saya mau beli jenis domba apa, yang jelas saya pesen 40 ekor didatangkan ke sini. Nah nanti yang memilih, yang naikkan kandang saya pribadi yang memilih ini nanti untuk jagal, untuk dijual untuk induan seperti itu. Kalau untuk kita jenisnya, pesen milih itu nggak bisa mas ya? Bisa, sangat bisa. Tapi otomatis kan ketika kita milih, supplier kita kan juga milih. Oh iya. Nah, pemilihan dari supplier itu juga nambah biaya mas. Nambah biaya. Kenapa? Karena suppliernya pusing memilih barang, terus biaya riwa-riwinya, belum rokok, belum biaya rokok, kopi, sama makan. itu otomatis harganya beda. Barang milih itu pasti beda. Pasti beda harganya. Jadi kondisinya memang seperti ini ya? Iya. Tapi ini beberapa udah ada yang gemuk, juga ada yang kurus itu mas ya? Sebenarnya semuanya kurus mas. Semuanya kurus. Bibitan itu datang itu kita anggap kurus. Dianggap kurus ya? Dianggap kurus. Kurang nutrisi. Walaupun kurus kan kurang nutrisi kepanjangannya. Oh gitu ya. Kurus kurang nutrisi. Bisa aja masnya ini. Nah, kita anggap kurus semua. Kenapa? Karena dia masih terbuntal bulu. Ini kalau dicukur kelihatan mas, gemuk enggaknya. Tapi yang namanya semuanya bibitan kita anggap kurus. Dianggap kurus aja ya. Kurus. Memang karena kan ketika ada yang gemuk, toh di sini nanti ternyata cuma 5 hari sudah siap dipanen. Nah itu bonus. Oh bonus. Ya. Selain dianggap kurus lah. Nanti ini berarti perlakuannya setelah domba datang nih diapain mas? Dimandikan? Oh enggak perlu mas. Oh enggak perlu dimandikan? Enggak perlu. Jadi di sini nanti ini domba biar di bawah dulu. Di bawah dulu sampai kurang lebih 3 hari. Jadi 3 hari ini di bawah untuk adaptasi lokasi, adaptasi suhu, adaptasi tempat, adaptasi pakan. Nanti setelah 3 hari dia naik ke kandang. Nah, kenapa kok harus di bawah? Karena dia sudah stres di perjalanan, Mas. Oh iya. Sudah stres. Nah, sementara di kandang kan, kandangnya kan lokasinya kan ini sempit toh tempatnya. Benar. Tempatnya sempit dan setiap plongnya kandang ini diisi 5 ekor. Jadi cukup untel-untelan. Nah, nanti malah tambah stres kalau langsung dinaikkan. Jadi biar di tempat yang agak lebar dulu, sama-sama bareng-bareng dulu biar adaptasi, nanti baru dinaikkan. Setelah nggak stres. Dinaikkan itu nanti sekaligus sortir apa belum, Mas? Sudah. Oh, langsung sortir juga? Sudah sekaligus sortir. Walaupun nanti di akhir, maksudnya di akhir itu mungkin di pertengahan periode itu bisa kita sortir ulang. Nah, di sini teman-teman sebagai info aja, selain saya ternak itu domba, ada ayam kita bandem dah. Itu bukan ayam, Mas. Apa? Itu elang itu. Oh, elang. Elang putih itu. Mengganggu dah itu? Enggak apa-apa ya? Namanya itu tak namai siapa ya? Jamikem. Oh, Jamikem. Ya. Putih. Dinaikkan posisi sudah dicukur semua? Belum. Biasanya saya nyukurnya itu di
1 minggu. Hari ke-7. Hari gitu. ke-7. Berarti hari ketiga dinaikkan. Terus Terus dicukur. dicukur di hari ke-7. Waktu nyukur itu juga berbarengan dengan suntik. Suntik. Nah, suntik ini yang disuntik ini ada 3 yang masuk. 3 jenis obat yang masuk. Yang satu vitamin, yang kedua antibiotik, yang ketiga itu antiparasit. Berarti vitamin, antibiotik, antiparasit. Oh, wajib Mas ya? Sebenarnya nggak wajib sih Mas. Tapi Sunah mana gimana? untuk preventif aja. Oh, preventif. Oh iya. Untuk vitamin ya preventifnya mungkin di sana kurang vitamin. Dan satu yang namanya vitamin kan dia biar lebih lahap makannya. Oh iya, karena memang penggemukan di kejar-kejaran sama waktu tadi ya. Kalau kita bisa mengejar waktu, kita yang menang. Iya, gitu. Nah, vitamin itu untuk penambahan imun, terus untuk biar lebih lahap. Lalu kalau untuk antibiotik itu preventif ketika dia ada bakteri yang masuk. Kita kan nggak tahu di kandang awalnya itu seperti apa manajemen kandangnya. Terus anggapnya nggak tahu ya toh? Ya, untuk preventifnya kita suntik antibiotik. Dan parasit juga. Seperti itu. Untuk preventif aja Mas sebenarnya. Nggak wajib. Itu diulangi lagi apa enggak Mas? Enggak, cukup sekali aja. Sekali saja pas menaikkan ke kandang itu tadi hari ke-7 tadi. Nah, waktu nyukur itu biar bareng. Setelah itu kalau nggak ada kendala sudah nggak diapa-apakan sampai 3 bulan panen. Cukup dikasih makan aja sama minum. Itu yang ke jagal. Iya. Jenisnya kita nggak bisa milih, tapi disortir di sini yang lokal. Iya. Utamanya kejagal itu tadi ya. Utamanya kejagal untuk lokal kasihan tuh Mas. Dulu dibelah gitu malah. Nah, itu memang kodrat ilahi. 16 menit. Lalu yang kedua flashing atau untuk persiapan untuk indukan. Ada contohnya juga. Ya, yang di bawah ini aja. Wah, loh padri kepala saudara. Akhirnya di sana teman-teman ada. Wah, di bawah ini aja ini wajar. Ya, jadi kalau untuk flashing atau untuk persiapan indukan itu khusus yang domba jenis. Domba jenis. Contohnya seperti sini. Ayo, bisa dilihat. Ini jalan teman-teman. Ini kita paksa ini. Keplenyok-plenyok telek nggak apa-apa ini teman-teman. Karena ini memang kandang ya teman-teman. Sambil gusa ayam ini teman-teman. Ini yang flashing. Ya. Oh ini. Oh ini ada domba jenis. Di sini ada domba jenis. Contoh yang ini. Yang ini. Ini toh? Yang itu. Atau yang inu. Jadi di sini ada cross texel. Jadi di sini buat calon indukan. Lalu ada komposit. Yang mana? Komposit yang ini komposit. Oh iya, saya terus. Yang ini toh. Nah, ini komposit. Kalau ciri tadi lokal itu bulunya lurus dan kasar. Kalau komposit itu lurus dan halus. Ya. Ini juga komposit ini. Ini juga komposit. Ini cross texel. Ya, berintik ini ya. Ya. Ikal. Konro ya. Untuk peruntukannya calon indukan untuk breeding. Jadi penggemukannya itu nggak full 3 bulan, Mas. Nggak full 3 bulan. Kenapa, Mas? Karena kalau terlalu gemuk nanti dia susah untuk bunting. Oh ya, tapi masih bisa ya? Masih bisa. Tapi rugi ya kalau susah? Ruginya rugi di waktu. Kenapa? Karena harus diet dulu dia. Kan obesitas. Iya. Berarti yang penting di waktu yang pas tadi 2 bulan tadi dirasa pas ya Mas ya? Sudah dirasa pas untuk Mas ya. Itu untuk pemberian pakan penggemukan. Maksudnya 2 bulan di sini pemberian pakan. Kalau waktunya dia di kandang ini sampai dia siap kawin. Jadi katakan kalau 2 bulan dia sudah gemuk tapi belum siap kawin. Nah, itu bisa diolor waktunya. Pakannya yang dirubah. Oh ya, berarti pakannya mempengaruhi itu tadi ya kesiapan kawin juga ya, selain umur sama kondisi ya. Oh, jadi pakan nak terlalu gemuk dia akan diet gitu. Iya. Harus diet. Kenapa? Karena kalau terlalu gemuk ya mungkin ada yang bilang ovariumnya itu ketekan dengan daging karena terlalu gemuk, akhirnya
spermanya si pejantan susah untuk masuk. Oh, yang susah-susah wis dihilangi aja. Dihilangi. Ya? Biar happy. Kita cari yang mudah-mudah. Yang aja. mudah-mudah. Seperti itu. Itu. Lalu ada lagi yang perbaikan gizi yang tipe 3 ya Mas. Tipe 3. Tipe 3 itu perbaikan gizi. Nah, kalau di kandang sana tadi kebetulan ada yang afkir. Tapi karena kita ada di sini ada yang cempe. Ini perbaikan gizi untuk cempe. Jadi di sini ada Mas, perbaikan gizi. Ini udah jenis apa Mas? Nah, ini kebetulan ada cross dorper, lalu ada cross texel, ada ini sufok, cross sufok juga ada. Cross babat. Oh, macam-macam ya. Nah, teman-teman. Seperti ini suruh berdiri ayo. Cross dropper ini cross dropper. Nah, di sini perbaikan gizi untuk cempe. Perbaikan gizi untuk cempe. Ya, perbaikan gizi untuk cempe. Jadi tidak dijual untuk kejagal, juga tidak dijual untuk calon indukan. Oh, iya. Maksudnya di sini perbaikan cempe nanti tergantung hasil akhirnya seperti apa. Maksudnya ya Mas, hasilnya seperti apa ya? Maksudnya hasil akhirnya seperti apa? Bisa untuk penggunaannya Mas. Penggunaan hewannya itu ini loh. Oh iya. Bisa disembelih ataupun bisa dijual untuk indukan atau bisa dipakai sendiri. Oh, tapi dari cempe ya? Iya, nah itu kan keputusan tergantung peternak. Kalau saya pribadi ini nanti saya pakai sendiri. Iya, seperti itu. Ini kebetulan bagus-bagus. Gitu bagus teman-teman ini. Tapi masih dituku deh. Lupa. Seperti itu. Oh, tapi kalau yang seperti itu kurus itu Mas. Ini ada yang kurus loh teman-teman. Ini malah tidak perbaikan gizi ya teman-teman. Nah, ini ada salah satu contoh yang domba yang tidak bisa gemuk. Tidak bisa gemuk. Dia hobinya memang kurus. Bakat kurus ya. Bakat kurus. Padahal pas datang ke sini ukurannya sama. Sama ukurannya. Jadi ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama bisa karena nutrisi induknya pada waktu bunting itu kurang. Yang kedua bisa karena nutrisi dia sendiri pada waktu menyusui itu kurang. Jadi kembali lagi ke induk. Kan kualitas susu itu tergantung induknya. Tergantung induk. Nah, induk pun tergantung pakannya dia. Nah, jadi tetap gara-gara induknya. Yang ketiga bisa karena dia makan bulu temennya. Makan bulu temennya teman-teman. Nah, jadi jangan salah. Domba itu bisa kanibal. Bisa kanibal ya. Dia bisa makan bulu induknya. Itu terjadi jika kekurangan mineral. Oh ya berarti memang kalau orang Jawa ngomongnya ngasin ya. Iya. Memang harus diperhatikan betul Mas ya. Iya. Masalah ini birahi ya teman-teman. Seperti itu. Ini untuk yang perbaikan nutrisi yang di cempe tadi ya. Iya. Lah ini kalau lebih dari 3 bulan gimana Mas? Oh nggak masalah Mas. Kalau cempe. Karena cempe itu kan katakan dia masuk di sini umur 2 atau 3 bulan lah. Sampai 3 bulan. Semakin lama semakin bagus, tapi ada batasnya, tetap ada batasnya sampai katakan umur 6 sampai 7 bulan. Nah ini tidak mempengaruhi pas kawin Mas. Kalau yang cempe ini nanti. Enggak. Oh malah enggak ya? Enggak. Yang mempengaruhi tadi yang kalau sudah umur. Flashing ya? Iya. Oh iya iya. Kalau dia sudah umur terus terlalu lama pemberian pakan penggemukan, bisa obesitas dan kesusahan untuk bunting. Tapi kalau cempe sampai batas waktunya sampai dia dere lah ibaratnya. Dere. Berarti wes perbedaannya tadi kalau cempe bisa loss karena itu memang masuk ketiga tadi ya, perbaikan nutrisi tadi. Yang kedua tadi adalah di flashing teman-teman. Di berapa menit mah? 23 ya? Kok cepet men ya? Oh iya. Padahal ini Marai memang merangkum dari 23 tahun dirangkum jadi 23 menit itu bagus teman-teman. Jadi itu tadi oh iya birahi apa ya teman-teman? 3 jenis fattening yang ada di kandang Mas Enggar itu. Saya rasa itu dulu aja ya Mas ya. Nanti kuota teman-teman malah habis itu nanti untuk melihat ini. Selain kuota nanti kopi ini nyambung terus. Lah ini tadi adalah 3 jenis fattening, ada yang kejagal atau full fattening, terus yang kedua flashing, terus perbaikan gizi ini tadi. Mungkin untuk video ini udah cukup dulu. Nanti kalau teman-teman ada yang pusing
Yuk beli obat lah pusing. Kalau ada pertanyaan baru tulis di komentar atau Mas, kayak udah jawab ya kayak Mas. Langsung WA, ini udah lemes ini. Ini nanti Berapa mau video hari ini Mas? Ini 3 baru. Nanti buat video untuk motong sungu barang nanti nggak ada tenaga. Ya segitu dulu ya teman-teman ya. Langsung salam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe di channelnya Ayah.